Buktikan omongannya sendiri. Sandy Walsh berlabuh di liga teratas Asia. Setelah jarang mendapat kesempatan bermain secara reguler di Cafe Mechelen dalam kompetisi Jupiler Pro League Belgia, Sandy Walsh akhirnya memilih untuk mencari tantangan baru. Keputusan bek kanan keturunan Indonesia ini pun resmi diumumkan oleh klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos, pada Minggu. Melalui unggahan di akun Instagram @yokohama.marinos, klub yang berbasis di prefektur Kanagawa tersebut menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Sandy. Kepindahan Sandy ke Liga Jepang tak lepas dari bayang-bayang kegagalan beberapa pemain Indonesia sebelumnya yang pernah berkarir di sana. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, Pratama Arhan, hingga Justin Hubner diketahui pernah mengalami kesulitan saat mencoba menembus kompetisi sepak bola Jepang. Namun, Sandy diyakini memiliki peluang lebih besar untuk sukses karena berbagai faktor yang mendukungnya. Salah satu keunggulan utama Sandy adalah pengalamannya bermain di Eropa. Berbeda dengan kompatriotnya yang berangkat ke Jepang dengan menit bermain yang minim, Sandy telah merasakan atmosfer kompetisi tinggi di berbagai klub Belgia. Hal ini menjadi modal penting baginya dalam menghadapi persaingan ketat di Liga Jepang. Keputusan kepindahannya juga menunjukkan langkah yang lebih terencana dibandingkan para pendahulunya. Statistik menunjukkan bahwa Sandy memiliki rekam jejak yang mengesankan selama berkarir di Eropa. Menurut data dari Transfermarkt, ia telah memainkan 73 pertandingan bersama KRC Genk, 80 laga dengan Zulte Waregem, dan 133 kali tampil untuk Cafe Mechelen. Dengan pengalaman yang cukup matang di kompetisi Eropa, Sandy diyakini memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dan membuktikan kemampuannya di Liga Jepang. Pirlo adalah idola saya. Tom Haye terinspirasi dari gaya bermain Pirlo. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan sosok yang menginspirasi gaya permainannya di lapangan. Sejak bergabung dengan skuad Garuda pada awal 2024, Tom menjadi pilihan utama di lini tengah berkat kemampuannya dalam memberikan umpan akurat. Pemain Almere City ini kerap menunjukkan ketajaman umpan yang selalu tepat sasaran kepada rekan-rekannya. Baru-baru ini, ia mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang menjadi inspirasinya dalam bermain. Tom, yang kini berusia 30 tahun, mengaku terinspirasi oleh legenda sepak bola Italia, Andrea Pirlo. Ia mengagumi gaya bermain ex-gelandang Juventus dan AC Milan tersebut yang terkenal dengan ketenangan serta akurasi umpannya yang luar biasa. Pirlo dikenal sebagai maestro lini tengah yang mampu mengendalikan permainan dengan visi dan umpan presisi. Tak heran jika Tom merasa ada kesamaan dalam gaya bermainnya dengan sang legenda. Dalam sebuah wawancara, Tom menyatakan bahwa ia telah lama memperhatikan cara bermain Pirlo, terutama dalam hal mengatur serangan dengan umpan-umpan cermat. Ia merasa permainannya memiliki beberapa kemiripan dengan ex-pemain timnas Italia itu. Meski demikian, ia juga menyadari adanya perbedaan dalam gaya bermain mereka. Tom menilai dirinya lebih fleksibel, mampu bermain lebih bertahan maupun lebih maju untuk membantu serangan, sesuatu yang tidak terlalu sering dilakukan oleh Pirlo. Selain terinspirasi oleh Pirlo, Tom juga terus belajar dari berbagai gelandang top dunia untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan banyaknya referensi dari para pemain hebat, ia berharap dapat terus mengembangkan kualitas permainannya dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Pertimbangkan Jay Izzes jadi kapten klub. Pelatih Venezia jelaskan Jay punya aura pemimpin. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memastikan bahwa Jay Izzes tetap berstatus sebagai wakil kapten setelah kepergian Joel Pojanpalo ke Palermo. Meski begitu, peluang Izzes untuk menjadi kapten utama tetap terbuka. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan AS Roma, Di Francesco menegaskan bahwa kaptennya adalah Zampano. Setelah itu kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Izzes, yang telah menunjukkan kemampuan hebat untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, tahu bagaimana menangani semua situasi. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas tim setelah kehilangan sosok Pojanpalo yang sebelumnya berperan penting dalam skuad. Pada laga melawan Udinese pekan lalu, Izzes sempat mengenakan ban kapten karena Zampano tidak dimainkan dan hanya berada di bangku cadangan. Meski demikian, status kepemimpinan dalam tim belum ditetapkan secara permanen.
Di Francesco menegaskan bahwa tim pelatih masih mengevaluasi posisi kapten dan keputusan final akan diumumkan pada waktu yang tepat. Dalam keterangannya, Di Francesco juga menyoroti pentingnya karakter dalam kepemimpinan. Ia membandingkan situasi di Venezia dengan pengalaman saat melatih AS Roma ketika tim masih diperkuat oleh Francesco Totti, yang dikenal sebagai kapten sejati dengan pengaruh besar dalam tim. Menurutnya, setiap pemain memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda, sehingga pemilihan kapten harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk komunikasi dan kedekatan dengan rekan setim. Selain menjadi wakil kapten Venezia, Jay Izzes juga memiliki pengalaman mengenakan ban kapten timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan. Kepercayaan yang diberikan baik di level klub maupun tim nasional menunjukkan bahwa Izzes memiliki kualitas kepemimpinan yang diakui. Dengan pengalamannya, ia berpeluang besar untuk menjadi kapten utama Venezia di masa mendatang. Solusi lini depan timnas. Harapan Erick Thohir untuk Ole Roemeny. Striker keturunan Indonesia Belanda, Ole Roemeny, resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia bersama dua pemain muda berbakat, Tim G.I. Pence dan Dion Marks, telah menjalani sumpah kewarganegaraan. Upacara sakral ini berlangsung di London, lokasi yang dipilih karena Roemeny masih aktif bermain untuk klub Oxford United di Inggris. Dengan status barunya sebagai WNI, Roemeny selangkah lebih dekat untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Keputusan naturalisasi Roemeny disambut baik oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersyukur karena proses ini berjalan lancar sesuai rencana. Pemain kelahiran tanggal 20 Juni tahun 2000 ini diharapkan dapat menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kehadirannya diyakini bisa memberikan dimensi baru dalam strategi permainan dan meningkatkan daya serang skuad Garuda. Masalah ketajaman lini depan masih menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, di mana seringkali peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Dengan bergabungnya Roemeny, harapan besar disematkan padanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Semoga dengan kehadiran Ole Roemeny di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Setelah resmi menjadi WNI, Roemeny berpeluang segera tampil membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan berat menanti pasukan merah putih dengan menghadapi Australia dan Bahrain dalam waktu dekat. Dengan tambahan amunisi baru seperti Roemeny, timnas Indonesia bertekad tampil lebih kompetitif dan meningkatkan peluang lolos ke putaran berikutnya.